Nah, di video kali ini aku akan bahas satu buku yang merupakan buku terjemahan dari bahasa Jepang. Buku ini adalah buku tentang mental health. Judulnya Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, Cara Mengompromikan Perasaan dengan Kenyataan. Yang aku baca ini versi e-booknya di Gramedia Digital. Buku ini ditulis oleh dua psikiater Jepang, yaitu Dr. Tsuneko Nakamura dan Dr. Hiromi Okuda. Dr. Tsuneko sudah 70 tahun bekerja sebagai psikiater dan selama itu beliau telah menemui berbagai macam pasien dengan berbagai macam masalah. Ya memang pergi ke psikiater itu nggak bisa mengobati 100% kesedihan dalam diri pasien. Namun setidaknya dengan pergi ke psikiater, pasien akan berkurang bebannya dan bisa menambah semangatnya menjalani hidup. Tugas psikiater itu memberikan nasihat dan mengarahkan pasien ke arah kesembuhan. Sementara sembuh atau tidaknya itu tergantung dari kemauan si pasien. Nah, buku ini menyebutkan beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh pasien Dr. Tsuneko. Yang pertama adalah masalah pekerjaan. Seringnya orang itu galau. Apa sih tujuanku bekerja? Normal nggak ya kalau aku tuh bekerja hanya demi uang? Dr. Tsuneko menjawab, ya wajar saja kalau kamu bekerja hanya demi uang, karena kan memang tujuan kita bekerja untuk bertahan hidup, dan dengan bekerja kita itu dapat gaji yang bisa digunakan untuk membeli makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan akhirnya bisa bertahan hidup. Namun alangkah lebih baiknya mindset itu ditambah dengan mindset aku bekerja agar bisa bermanfaat bagi sesama, dan menetapkan standar kesuksesan yang wajar-wajar saja, yang aku bisa memenuhi kebutuhan hidup dan aku bisa makan, aku bisa bertahan hidup, dan lebih baik bekerja daripada nggak bekerja. Itu mindset yang sederhana tapi mengena. Masalah yang kedua yang sering dikeluhkan adalah tentang hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kalau merasa tidak cocok dengan seseorang? Dr. Tsuneko menjawab, ya wajar saja sih, karena kalau kita hidup dekat, hidup berdampingan, hidup bersama seseorang, pasti sifat-sifat asli orang tersebut akan keluar dan kita kaget kok berbeda dengan yang selama ini, dan kita sudah memasang ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga ketika menerima orang tersebut ada sifat-sifat buruknya, kita merasa kecewa dan kita merasa marah, tidak bisa menerima, tidak bisa mentoleransi. Ya solusinya jangan terlalu dekat dengan seorang, sewajarnya saja, agar yang tampak kita itu sifat baiknya saja. Masalah yang ketiga yang sering dikeluhkan masih terkait hubungan sama manusia. Bagaimana kalau kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan atau omongan yang gak enak dari sama manusia? Dr. Tsuneko menjawab, perilaku orang ke kita itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita menerima perlakuan itu. Ya coba untuk maklumi, barangkali hari itu orang tersebut mengalami hari yang berat, yang menguras emosinya sehingga dia melampiaskan kemarahannya ke kita. Ya diambil hikmahnya saja. Barangkali kita juga berperan terhadap perilaku itu. Bisa jadi kita yang salah, jadi kita juga harus introspeksi diri. Apakah omongan orang itu benar ya? Dengan begitu kita juga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Masalah selanjutnya adalah gimana kalau berbeda pendapat dengan orang lain? Gimana kalau saling cekcok hingga akhirnya diam-diaman? Nah, Dr. Tsuneko menyebutkan agar kita menurunkan ego. Hari berikutnya kita sapa duluan, kita minta maaf duluan. Maaf ya, kemarin aku keterlaluan. Maaf ya, kemarin aku membuatmu gak nyaman. Ini
sulit dilakukan ya, terutama pada dasarnya manusia itu kan gengsian untuk minta maaf duluan. Tapi percayalah, ketika kamu minta maaf duluan, ketika kamu menurunkan ego, lawan bicara itu akan menghargai kamu, dan kemungkinan besar dia juga akan menerima permohonan maafmu, dan hubungan kalian akan semakin cepat kembali mereda dan kembali baik. Lalu yang kelima adalah konflik dengan diri sendiri, suka membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Ya memang sih nggak ada salahnya jika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena ada positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa lebih semangat untuk mengejar cita-cita, mengejar target, ingin sukses seperti orang lain. Tapi lebih banyak negatifnya, karena bisa membuat kita down, bisa menurunkan percaya diri, karena kita akhirnya berpikir, aku kok nggak kayak dia ya, aku belum ada apa-apanya, dan akhirnya meratapi, akhirnya sedih, akhirnya depresi, akhirnya membenci diri sendiri. Padahal kita hanya melihat orang lain dari sisi luarnya, kita kan nggak ngelihat di belakangnya itu dia sudah mengalami peristiwa apa saja hingga mencapai ke titik kesuksesan sekarang. Dan orang yang mencapai kesuksesan itu orang yang bisa berkompromi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Lebih baik gunakan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan yang ada di depan mata. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki sekarang. Ya, setidaknya aku bisa makan, aku bisa hidup dengan tenang. Selain itu, di buku ini Dr. Suneko juga menyebutkan etika-etika yang apabila kita terapkan bisa membuat hidup kita lebih damai. Namun seringnya banyak orang yang melupakan etika itu. Aku menyebutkan 2 di antaranya, yaitu etika menghargai pemberian orang. Ketika kita menganggap pemberian orang sebagai hal yang wajar, akhirnya kita nggak mau berterima kasih, dan akhirnya kita kecewa ketika orang itu tidak memberikan sesuatu ke kita. Padahal tindakan memberikan sesuatu itu adalah tindakan luar biasa yang harus diapresiasi. Ucapkan terima kasih, dan jangan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita. Yang kedua adalah etika meminta bantuan. Dalam meminta bantuan, lebih baik didahului dengan mempertanyakan situasi mereka. Maaf mengganggu kesibukan, bisa kita bicara sebentar? Boleh nggak aku minta tolong? Itu harus didahului dengan kalimat pembuka seperti itu. Nah, ketika dia sudah mengiyakan, mau mendengarkan kita, ajak dia untuk menentukan keputusan, untuk berpartisipasi. Selain 2 hal itu, perjalanan hidup Dr. Suneko juga menarik untuk disimak dan dijadikan pelajaran. Dr. Suneko berasal dari keluarga yang pas-pasan. Waktu itu Jepang sedang dalam kondisi perang, sehingga membutuhkan banyak sekali dokter. Ada seorang kerabat yang menawarkan membiayai pendidikan asalkan orang tersebut mau menjadi dokter. Dr. Suneko berpikir, daripada aku hidup nggak jelas kerja di pabrik, gimana kalau coba jadi dokter aja. Akhirnya cerita itu mengantarkan beliau menjadi dokter dan akhirnya menjadi psikiater. Dr. Suneko menikah dengan seorang dokter bedah THT setelah diperkenalkan oleh seorang teman. Awal diperkenalkan, pria itu adalah pria yang baik, tapi ketika sudah menikah, sifat aslinya muncul bahwa orang tersebut adalah pria yang boros, suka menghambur-hamburkan uang, suka mentraktir orang minum di bar, dan melupakan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Namun Dr. Suneko tetap memilih bertahan, terlebih karena pandangan orang terhadap orang tua tunggal dan anak dengan orang tua bercerai itu negatif. Akhirnya Dr. Suneko memutuskan bertahan sampai anak keduanya menikah. Setelah anak keduanya berusia kurang lebih 2 tahun, Dr. Suneko memutuskan untuk kembali bekerja untuk menafkahi keluarga, karena
suaminya ya seperti itu, melupakan tanggung jawab. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah mempercayakan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya, Dr. Suneko terpaksa harus tersingkir dari rumah karena orang tuanya mulai mendominasi rumah tangganya, dan itu menimbulkan rasa tidak enak baik untuk dia maupun untuk suaminya. Bagaimana kehidupan Dr. Suneko untuk menjalani semua itu bisa kamu baca di buku ini. Buku ini sukses membuka pikiran aku untuk berpikir lebih sederhana lagi. Gak usahlah berpikir ribet-ribet. Sesuai dengan pandangan Dr. Suneko, banyak sekali yang membuka mindset aku, dan aku harap buku ini juga bermanfaat untuk kamu yang sedang mencari jawaban atas kegalauan hati kamu, baik tentang pekerjaan, hubungan sama manusia, dan dengan diri kamu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk rutin upload, review, dan pembahasan buku yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.